Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan membahas soal-soal dan latihan yang ada di tema 6, yaitu cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3, ya terdapat pada halaman 127 sampai dengan 135. Baiklah anak-anak, mari kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 ini terdapat 9 halaman, yaitu dari halaman 127 sampai dengan 135. Nah, di sini Ibu akan membahas soal dan latihan serta memberi kunci jawabannya pada latihan ataupun soal di halaman 129, kemudian halaman 131, dan halaman 132. Baiklah anak-anak, kalian simak ya apa yang disampaikan. Nah anak-anak, ini adalah soal atau latihan di halaman 129 ya. Nah, sebelumnya di halaman 127, 128 terdapat teks bacaan tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar, yaitu bernama Frederick Silaban. Ya, beliau memenangkan sayembara yang diadakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu untuk membuat desain maket Masjid Istiqlal. Nah, di sini ada halangan yang dihadapi. Perhatikan. Ya. Beliau bersaing dengan 30 arsitek untuk memenangkan sayembara membuat desain Masjid Istiqlal. Beliau juga bukan seorang lulusan arsitek, beliau lulusan teknik ya. Kemudian halangan yang ketiga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat desain seperti itu. Kemudian di sini sikap yang dimiliki beliau adalah suka bekerja keras, pantang menyerah, suka belajar, gigih atau tekun. Usaha yang telah dilakukannya yaitu merancang dan membangun 700 bangunan atau gedung di seluruh Indonesia. Nah, apa saja prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Nah, ini berada di halaman 130 ya anak-anak. Ya, jawabannya adalah prestasi yang diraih Frederick Silaban adalah telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah. Ya. Kemudian, apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Ya, jawabannya, Frederick Silaban adalah seorang yang sangat gigih berusaha dan pantang menyerah, walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Salah satunya dia bukan lulusan arsitek, tapi ia berhasil membuat karya-karya yang megah dan terkenal di seluruh Indonesia. Nah anak-anak, ini adalah soal latihan yang ada di halaman 131.
Ya, pada halaman sebelumnya yaitu halaman 130 ada latihan ya atau perintah atau tugas, yaitu kalian disuruh mencari informasi tentang rumah ibadah ya, dua agama yang berbeda di Indonesia. Ya, di sini ada nama, tahun berdiri, tempat ibadah umat apa, terus sejarahnya dan lain sebagainya. Kalian lihat ini halamannya ya. Ya, ini ada di halaman 131. Baiklah, mari kita bahas. Ya, gambar ini adalah nama Masjid 1000 Tiang. Tahun berdiri 1970 sampai dengan 1980. Tempat ibadah umat Islam. Sejarah berdiri, dahulu sebelum dibangun, lokasi ini adalah pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin oleh Sultan Toha Saifuddin. Kegunaan bangunan ini adalah tempat beribadah umat Islam di sekitarnya dan sebagai tempat kegiatan keagamaan Islam lainnya. Nah, kemudian gambar B, ini sebenarnya gambar B ya anak-anak. Yaitu, perhatikan gambarnya, nama Gereja Santa Maria de Fatima. Tahun berdiri, tahun 1954, tempat ibadah umat Katolik. Sejarah singkatnya, gereja ini dibangun oleh seorang kapiten keturunan Tionghoa bermarga Qiu pada tahun 1954. Kegunaan tempat ibadah ini yaitu sebagai tempat beribadah umat Katolik di sekitarnya dan sebagai tempat kegiatan keagamaan Katolik lainnya. Nah, kesimpulan dari kedua tempat ibadah itu, ya, walaupun kita berbeda dalam agama dan kepercayaan, kita harus tetap rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini, yaitu membahas soal-soal yang ada di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Terima kasih ya sudah menonton video Ibu. Dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.